Nah, jadi ini adalah jurnal utama yang saya gunakan, itu dari International Journal of Biological Macromolecule yang sudah terindeks Q1, di mana pada jurnal ini itu membahas terkait isolasi dari sulfat polisakarida yang berasal dari spons spesies Celtodoric girardeae, di mana determinasinya itu memiliki efek antiherpetik. Nah, pada jurnal ini itu proses Celtodorix girardeae itu dikumpulkan dari pantai di Britania Selatan, di mana pengambilan sampelnya itu dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kedalamannya, yaitu 5-15 meter dan 15-25 meter. Nah, untuk tempatnya itu, dia tuh tempat dengan kekeruhan yang tinggi, hidrodinamika yang kuat, dan kekuatan arusnya itu mencapai 5 meter per sekon. Nah, untuk pemrosesan sampelnya, spons yang sudah didapat itu, dia itu cepat menyusut, setelah itu dikumpulkan dan disaring melalui jaring plastik untuk mendapatkan ekstrak yang larut. Nah, filtrat itu kemudian disentrifugasi untuk menghilangkan partikel-partikel kecil. Nah, lalu ditambahkan satu volume etanol absolut eh, ke supernatan dan campuran dibiarkan pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, untuk penggunaan lalu endapan eksopolisakarida itu dipulihkan, dikeringkan dan disimpan pada suhu ruang. Nah, fraksi ini disebut sebagai eksopolisakarida global. Lalu yang kedua itu pelet yang untuk membuat eksopolisakarida bakteri, pelet yang mengandung bakteri simbion itu diresuspensikan ke dalam air laut sebanyak 5 ml dan dilakukan 8 kali pengenceran, di mana 2 pengenceran terakhir itu disebarkan pada cawan agar laut dan dibiarkan tumbuh dalam gelap selama 7 hari pada suhu kamar. Nah, untuk mendapatkan strain bakteri yang murni, itu isolasi diulang sebanyak 3 kali. Nah, koloni bakteri itu kemudian eh, dipindahkan ke vial steril yang berisi 10 ml kaldu laut. Nah, dan dikocok selama 72 jam. Kultur ini kemudian digunakan untuk menginokulasi 500 ml media luria bertani dan kultur yang dihasilkan dikocok lalu diinkubasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, sel bakteri diendapkan dari vial media dengan sentrifugasi kaldu kultur. Kemudian satu volume etanol ditambahkan ke supernatan dan campuran tersebut ditempatkan pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, selama semalaman fraksi eksopolisakarida bakteri yang mengendap lalu dipulihkan dan dikeringkan. Nah, ini disimpan pada suhu kamar. Ini disebut sebagai eksopolisakarida bakteri. Nah, lalu di sini itu terdapat regresi kuadrat terkecil parsial yang dilakukan pada sampel eksopolisakarida global, di mana itu dilakukan pada bulan Januari hingga Mei. Nah, tapi pada bulan Januari hingga April itu tidak ada korelasi yang diamati antara struktur eksopolisakarida dengan kedalaman, kecuali untuk sampel yang dikumpulkan pada bulan Mei, di mana terdapat korelasi yang signifikan. Nah, itu diamati seperti pada gambar ini. Itu terdapat korelasi antara bulan Mei, di mana itu beban regresinya itu menunjukkan bahwa sampel yang dicirikan oleh absorbansi rendah itu pada 1200, 1100, 670, dan 600 cmN1. Nah, lalu di sini permasalahannya bagaimana pengaruh perubahan suhu darat laut musiman bulan Januari hingga Mei terhadap struktur eksopolisakarida berdasarkan data serapan. Nah, pengaruh perubahan suhu pada struktur eksopolisakarida yang diamati pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini kan bertepatan dengan musim semi, di mana suhu air laut itu menunjukkan gradien atau perbedaan suhu antara permukaan dengan kedalaman. Tapi pada musim dingin, suhu air laut itu menjadi jauh lebih homogen antara permukaan dan kedalaman, sehingga korelasi struktur eksopolisakarida dengan kedalaman itu tidak terlalu tampak pada musim dingin. Nah, tetapi pada bulan Mei itu cukup terlihat korelasi struktur eksopolisakaridanya. Nah, lalu di sini itu terdapat fraksi yang diambil pada 3 Januari itu menunjukkan AC 50-nya itu sekitar 5,9 plus minus 0,2 dan dia itu yang diambil pada Januari 3 ini memiliki kandungan sulfat itu 52,3. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa fraksi S Januari 3 memiliki efisiensi paling tinggi pada aktivitas antivirus terhadap HSV1 seperti yang disimpulkan pada kemampuan perlindungannya sebesar 88% dengan konsentrasi antivirus efektif sebesar 5,9. Nah, fraksi eksopolisakarida Bolen-Fonber dan May menunjukkan aktivitas sedang terhadap HSV1 yang bervariasi antara 14,5 dan 33,3.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa fraksi eksopolisakarida ini memiliki potensi aktivitas antivirus. Nah, kandungan sulfat pada eksopolisakarida itu diamati cukup tinggi, di mana kadar tertinggi itu pada 3 Januari yang sekitar 52,3. Nah, permasalahannya di sini, bagaimana hubungan antara kandungan sulfat yang tinggi pada fraksi S Januari 3 dengan efek antivirusnya? Nah, di sini itu dikatakan bahwa yang Januari 3 itu kan memiliki kandungan sulfat tertinggi, dengan IC-nya itu paling rendah terhadap HSV1 atau efek antivirusnya itu tinggi. Nah, dari berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa polimer tersulfat itu merupakan agen antivirus alternatif yang efisien. Misalnya polisakarida tersulfat alami yang diekstraksi dari rumput laut itu menunjukkan aktivitas antivirus terhadap selubung virus seperti HIV, ASV, dan lain-lain. Nah, di sini kan yang 3 S Januari 3 itu kan mengandung banyak sulfat. Artinya polisakarida tersulfat itu adalah zat polianionik yang dapat berinteraksi dengan glikoprotein yang terpapar di permukaan selubung virus. Sehingga senyawa polianionik ini kemungkinan besar akan berinteraksi dengan muatan positif asam amino yang ada di permukaan selubung virus. Nah, itu bisa melalui berbagai mekanisme seperti interaksi langsung, perubahan fenomena, dan lain-lain. Nah, makanya yang S Januari 3 itu memiliki efek antivirus tertinggi.